Oke, kemudian pemberian constraint, misalnya primary key. Pada tabel yang kita buat tadi belum ada primary key-nya. Nah, misalnya di tabel ini kita jadikan name-nya sebagai primary key. Maka perintahnya adalah alter table, diikuti dengan nama tabel. Kemudian modify, ya, kita modif tabelnya dengan menambahkan atau menggunakan name-nya sebagai primary key. Kemudian contoh yang lain lagi, misalnya pemakaian constraint not null. Nah, not null ini kan berarti menunjukkan bahwa di dalam tabel kolom yang kita jadikan not null itu sifatnya wajib diisi. Nah, jadi penulisan perintahnya modify, kemudian nama kolomnya apa, lalu tinggal menambahkan perintah not null di belakangnya. Kemudian selain itu ada lagi misalnya mengubah kolom telepon menjadi kolom yang unik. Nah, jadi kita tinggal ubah modify telepon unik. Jadi simpel sekali, mudah sekali. Hanya tinggal menggunakan perintah modify, kemudian nama kolomnya, lalu constraint-nya. Nah, berikutnya yang berbeda mungkin adalah check. Ya, nah ini menggunakan constraint check. Misalnya kita menambahkan kondisi pada kolom yang ada di dalam tabel sehingga pengisian kolom tersebut harus mengacu kepada syarat yang kita tetapkan. Misalnya pada kolom jenis kelamin. Di sini kita menggunakan pengkodean, misalnya kode huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah, dengan menggunakan constraint check ini akan memastikan bahwa yang nantinya akan terinput ke dalam tabel itu hanya menggunakan kode L dan kode P. Jadi cara penulisannya cek, kemudian dalam tanda kurung tuliskan kondisinya yaitu jenis kelamin in. Ya, kodenya dituliskan kode L dan kode P. Kemudian yang berikutnya, setelah kita melakukan penambahan pada constraint-nya untuk tabel, kita bisa tampilkan constraint apa saja yang sudah tercantum di dalam tabel dengan perintah seperti di depan. Nah, di sini penulisannya untuk penulisan nama tabel yang diapit dengan tanda kutip 1 wajib dituliskan dengan huruf besar. Ya, terlihat di sini ada P, jadi tabel mahasiswa itu sudah ada constraint P yaitu primary key. Kemudian ada constraint C, ya, C ini berarti bisa not null, bisa check. Nah, kita lihat kalau untuk not null nama lengkap is not null. Kemudian ada constraint uniknya juga. Lalu sudah ada constraint check untuk jenis kelamin, di mana kode yang digunakan adalah L atau P. Untuk aktivitas kita dalam membuat tabel, tadi kita sudah pelajari bagaimana caranya menambahkan beberapa constraint mulai dari primary key, foreign key, primary key, not null, check, kemudian unique. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya yang kita lakukan adalah menambahkan atau membuat tabel dengan urutan yang lengkap. Ya, contohnya di sini kita punya satu tabel mata kuliah dengan 3 kolom, masing-masing kita tentukan primary key, not null, dan ada constraint check. Maka perintah yang kita gunakan adalah seperti terlihat di layar, di create table, langsung nama kolomnya, tipe datanya diikuti dengan constraint-nya. Jadi langsung dituliskan kode MK, primary key, nama MK, not null, ya. Baru kemudian SKS-nya kita buat antara 1 sampai dengan 6. Artinya nilai SKS-nya itu hanya diperbolehkan inputnya dengan angka 1 sampai dengan angka 6. Lalu kita coba jalankan perintah ini, masukkan perintahnya ke dalam aplikasi, kemudian kita eksekusi, tekan tombol F5. Oke, hasilnya
akan muncul keterangan di depan di layar, itu tabel mata kuliah created, artinya tabelnya sudah berhasil kita buat. Kemudian bagaimana membuat tabel relasional? Relasional berarti kita menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Tadi sudah ada dua tabel yang kita buat, antara lain ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel mata kuliah. Nah, kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu misalnya tabel nilai. Nah, untuk membuat tabel nilai, kita buat perintahnya create tabel nilai, lalu tuliskan kolom yang ada di dalamnya. Strukturnya kita definisikan terlebih dahulu. Misalnya ada kode, lalu ada NIM, ada kode MK, ada nilai akhir, kemudian ada cek, ya, nilai akhirnya kita tetapkan antara 0 sampai dengan 100, lalu ada nilai huruf. Nah, relasi yang terbentuk, kita perhatikan di sini relasi yang terbentuk pertama dari tabel nilai ke tabel mahasiswa itu dihubungkan menggunakan kolom nomor induk mahasiswa NIM. Jadi primary key dari tabel mahasiswa itu ditempatkan ke tabel nilai sebagai foreign key. Nah, dalam perintahnya dibutuhkan penamaan yang unik yang menggambarkan bagaimana hubungan antara kedua tabel ini. Penamaan constraint pada foreign key, kita lihat di sini konsepnya diawali dengan perintah constraint, lalu nama constraint-nya apa, kemudian jenis key-nya foreign key, lalu kolom yang kita jadikan sebagai foreign key yang ada di tabel yang kita buat, diikuti dengan perintah reference, kemudian nama tabel yang kita relasikan, yang kita hubungkan, lalu primary key di tabel tersebut apa. Nah, untuk nama constraint ini yang sifatnya harus unik. Biasanya ya kita bisa tambahkan dengan kode tertentu, misalnya FK singkatan dari foreign key, kemudian gabungkan dengan nama tabel yang kita buat atau tabel asalnya, lalu gabungkan dengan nama tabel yang dirujuk atau yang dituju. Misalnya antara dua tabel, tabel mahasiswa dengan tabel nilai, dengan tabel mahasiswa dengan tabel nilai, kemudian di sini kita hubungkan antara nomor induk mahasiswa yang kita jadikan sebagai foreign key yang terletak di tabel nilai, kita hubungkan dengan tabel mahasiswa. Perhatikan penulisan penamaannya, constraint FK singkatan dari foreign key, nilai ini adalah tabel yang sedang kita buat, mahasiswa ini adalah tabel yang dituju, foreign key adalah jenis key-nya, NIM kolom yang ada di tabel nilai yang kita jadikan sebagai foreign key, references, ya, ini perintah untuk menghubungkan ke tabel yang mana, yaitu tabel yang dituju tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ada primary key-nya yaitu NIM. Jadi kita bisa merelasikan satu tabel dengan tabel yang lainnya apabila pada tabel yang akan kita hubungkan itu sudah ada primary key-nya. Nah, kemudian kita tambahkan perintah ini ke dalam perintah membuat tabel tadi. Dari 3 tabel yang kita punya, perintahnya tadi ya create tabel nilai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan perintah untuk relasinya. Relasi dari tabel nilai ke tabel mahasiswa itu dituliskan dari tabel nilai ke tabel mahasiswa menggunakan nomor induk. Jadi constraint FK nilai ke tabel mahasiswa, foreign key-nya NIM, dihubungkan ke tabel mahasiswa dengan primary key adalah NIM. Kemudian yang berikutnya yang kita hubungkan adalah kode mata kuliah atau kode MK di tabel nilai. Ini sebagai foreign key kita hubungkan dengan tabel mata kuliah. Ya, jadi kode mata kuliah, kode MK dihubungkan ke tabel mata kuliah sebagai foreign key. Perintahnya sama, constraint FK tabel nilai dihubungkan dengan tabel mata kuliah sebagai foreign key, yaitu kode mata kuliahnya dihubungkan dengan tabel mata kuliah
kemudian menggunakan kolom kode mata kuliah sebagai primary key-nya. Kemudian kita jalankan, kita masukkan perintahnya ke dalam aplikasi seperti tadi, lalu kita klik tombol F5 atau mengklik tombol run statement. Ya, kemudian hasilnya terlihat di sini, tabelnya sudah terbentuk. Nah, untuk melihat constraint apa yang sudah kita buat, kita bisa menuliskan perintah seperti ini. Select table name, menampilkan nama tabelnya, constraint type-nya, tipe constraint, lalu kemudian kondisinya apa. Jadi ini perintah khusus untuk tabel nilai. Kita lihat, kita klik. Nah, terlihat pada tabel nilai itu ada constraint C. C di sini bisa berarti check atau not null. Lihat dari conditionnya bahwa name itu not null. Ya, kemudian kode mata kuliah juga dibuat not null. Nilai ini dibuat check dengan kondisi nilai akhir itu antara 0 sampai dengan 100 untuk kolom nilai. Ada primary key-nya, kemudian ada 2 foreign key. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang pernah kita buat, yang sudah kita buat, maka perintahnya adalah klik select table name from user tables. Kemudian kita tekan F5 atau klik run statement-nya. Hasilnya ditunjukkan di bawah, ada 3 tabel yang tampil: tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Baik, demikian video untuk materi kita di bagian kedua dari bab ini. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan komentar Anda pada aplikasi Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.